Di dunia computer vision, para developer itu sering banget dihadapkan sama pilihan yang susah, mau model yang ngebut banget atau yang akurat banget. Jarang bisa dapat dua-duanya, tapi di tahun 2020 muncul satu model yang mengubah total percakapan itu. Hari ini kita bakal kupas tuntas YOLO V4, dan gimana caranya dia berhasil nemuin titik keseimbangan sempurna antara kecepatan dan akurasi. Oke, jadi ini dia perjalanan kita. Kita mulai dari masalah klasiknya dulu, terus kita lihat revolusi yang dibawa oleh keluarga YOLO, dan puncaknya, kita bakal bongkar rahasia kenapa YOLO V4 ini bisa jadi pengoptimal terbaik yang mengubah aturan main. Jadi, selama bertahun-tahun, ada satu dilema besar yang selalu menghantui para pengembang deteksi objek, mau cepat atau mau tepat. Soalnya, dapetin dua-duanya itu susahnya minta ampun. Gini, pada dasarnya ada dua aliran pemikiran. Di satu sisi, ada yang namanya detektor dua tahap. Contohnya, RCNN. Mereka ini teliti banget. Jadi, pertama mereka cari dulu area-area yang kayaknya ada objeknya, baru deh dianalisis satu-satu. Hasilnya, akurat, tapi ya gitu, lambat. Nah, di sisi lain ada detektor sekali tembak atau single shot. Mereka ini cuma lihat gambar sekali, terus langsung tebak semuanya. Jelas super cepat. Tapi, ya dulu itu akurasinya seringkali jadi korban. Coba deh bayangin rumitnya proses yang ini. Buat satu gambar aja, RCNN ini harus menganalisis sekitar 2000 area potensial, satu persatu. Ini boros banget dari segi komputasi, dan jelas jadi penghalang besar buat aplikasi real-time kayak analisis video langsung. Terus muncullah keluarga YOLO, yang kepanjangannya You Only Look Once. Sesuai namanya, dia bawa perubahan besar dengan fokus utamanya di performa real-time. Revolusi ini nggak terjadi dalam semalam ya, ini tuh evolusi. Dimulai dari YOLO V1 yang ngenalin konsep dasarnya. Terus YOLO V2 nyempurnain dengan anchor box semacam kotak tebakan awal gitu, biar prediksinya lebih presisi. Nah, di tahun 2018, YOLO V3 datang dengan otak yang lebih kuat, namanya DarkNet 53, yang bisa nangkep detail gambar jauh lebih baik. Setiap versi ini jadi fondasi penting yang ngebangun jalan buat YOLO V4. Jadi, ide intinya tuh jenius banget. YOLO ini memecah gambar jadi semacam kotak-kotak grid. Nah, setiap kotak ini bertanggung jawab buat mendeteksi objek yang pusatnya ada di dalam dia. Semua prediksi, lokasi, ukuran, dan jenis objeknya terjadi serentak dalam satu kali jalan. Inilah rahasia kenapa dia bisa ngebut banget. Nah, sekarang kita sampai ke bintang utamanya. YOLO V4 ini sebenarnya bukan penemuan yang benar-benar baru dari nol. Justru, ini adalah sebuah mahakarya optimisasi. Para pembuatnya dengan cerdas menggabungkan ide-ide terbaik yang udah ada, diramus sedemikian rupa buat mencapai level performa yang belum pernah ada sebelumnya. Kecerdasan di balik YOLO V4 itu kelihatan banget dari cara mereka mengelompokkan inovasinya. Mereka bagi jadi dua kumpulan trik yang brilian. Pertama, bag of freebies. Ini adalah teknik-teknik yang dipakai pas training modelnya. Mungkin butuh waktu lebih lama buat ngelatihnya, tapi hasilnya modelnya jadi lebih pinter tanpa jadi lebih lambat pas dijalanin. Nah, yang kedua, bag of specials. Ini adalah tambahan kecil di arsitekturnya yang nambahin sedikit beban komputasi, tapi sebagai gantinya ngasih lonjakan akurasi yang signifikan. Oke, mari kita lihat beberapa trik gratisnya. Ada yang namanya augmentasi mozaik. Ini kayak ngasih teka-teki visual ke modelnya dengan gabungin 4 gambar jadi satu. Ini maksa modelnya buat belajar ngenalin objek bahkan dalam kondisi aneh dan kepotong. Terus ada kali self-adversarial training. Ini bisa kita bayangin kayak modelnya jadi pelatih sekaligus musuh buat dirinya sendiri. Dia sengaja nyari kelemahannya, terus memperbaikinya biar jadi jauh lebih tangguh. Kalau untuk trik spesialnya, ada beberapa perubahan arsitektur yang pintar. Misalnya, koneksi CSP, ini secara efisien motong jumlah kalkulasi yang nggak perlu. Terus ada spatial pyramid pooling atau SPP, ini memungkinkan model buat ngelihat gambar dengan berbagai tingkat perbesaran secara bersamaan. Hasilnya, dia jadi jago banget deteksi objek yang ukurannya beda-beda, dari yang kecil sampai yang besar. Oke, sekarang, ayo kita bongkar mesinnya. Keajaiban YOLO V4 itu sebagian besar ada di perubahan struktur utamanya, yaitu di bagian backbone atau tulang punggung dan di bagian neck atau lehernya. Jadi, backbone itu tugasnya mengekstrak fitur-fitur penting dari gambar. Nah, YOLO V3 kan pakai DarkNet 53. Di YOLO V4, ini di-upgrade jadi CSP DarkNet 53. Bayangin aja ini kayak bikin jalan tol informasi dengan jalur ekspres. Sebagian informasi lewat jalur pemerususan yang padat, sementara sebagian lagi lewat jalan pintas. Terus mereka ketemu lagi di ujung. Hasilnya, prosesnya jadi lebih cepat sampai 20% tanpa kehilangan informasi-informasi penting. Kalau neck itu jembatannya,
yang tugasnya menggabungkan semua fitur yang udah diekstrak. Model sebelumnya, YOLOVITY, itu pakai FPN, yang ibaratnya jalan satu arah. Informasinya cuma ngalir dari fitur detail ke fitur umum. Nah, YOLOV4 menggantinya dengan PARNet, yang ini kayak jalan tol dua arah. Informasi ngalir dari atas ke bawah, dan dari bawah ke atas. Hasilnya, perpaduan informasi yang jauh lebih kaya. Yang bikin model ini jago banget deteksi objek besar dan kecil secara bersamaan. Oke, jadi setelah semua optimisasi canggih ini, gimana performa YOLO V4 kalau diadu langsung sama pendahulunya dan para pesaingnya? Yuk kita lihat datanya. Dan hasilnya? Benar-benar luar biasa. Coba lihat perbandingannya. Dibandingin sama kakaknya YOLO V3, peningkatannya ini bukan lagi cuma setahap demi setahap, tapi sebuah lompatan besar. Akurasinya melonjak lebih dari 10 poin, sampai ke angka 43,5%. Ini bukan sekedar angka ya, waktu itu ini adalah level akurasi yang biasanya cuma bisa dicapai sama model-model lambat yang super presisi, dan YOLO V4 mencapainya dengan kecepatan real time. Dilema itu akhirnya terpecahkan. Dan soal kecepatan, mencapai sekitar 65 kali frame per detik. Ini bukan cuma cepat, ini udah lebih dari cukup buat analisis video langsung yang mulus. Jadi, akurasi tinggi dan kecepatan super cepat sekarang ada di dalam satu paket yang sama. Oke, mari kita simpulkan warisan sejati dari YOLO V4. Kenapa model ini begitu penting dan berpengaruh? Inilah warisan sejati dari YOLO 4. Dia membuktikan kalau terobosan itu nggak harus selalu datang dari penemuan yang benar-benar baru. Kadang, kejeniusan itu ada pada kemampuan meramu ide-ide terbaik yang sudah ada menjadi sebuah mahakarya yang optimal. Dan yang paling penting, karena kemampuannya berjalan di satu GPU biasa, ia membuat performa canggih ini bisa diakses oleh semua orang, para periset, startup, dan developer di seluruh dunia, bukan cuma mereka yang punya lab dengan sumber daya tak terbatas. Pada akhirnya, YOLO 4 itu bukan cuma soal kode atau angka. Ini tentang sebuah pelajaran penting dalam inovasi. Ini bikin kita bertanya, kalau menggabungkan ide-ide terbaik di tahun 2020 bisa menghasilkan sesuatu yang sekuat ini, apa ya yang bisa kita ciptakan hari ini dengan menggabungkan semua teknologi luar biasa yang kita punya sekarang? Coba deh pikirkan.